penonton YouTube dimanapun berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semua makhluk berbahagia. Puji syukur kepada Tuhan dan pada leluhur yang sudah sunyata berkat anugerah beliau. Sekarang kami bisa membacakan babat Bang Manengangkaran jilid kelima. Tujuan kami melestarikan ngajagang sejarah lan bisama leluhur yang sudah sunyata. Loka samasta sukino bawantu. Ide Bang Manengangkaran berjumpa Ki Dukuh Murti. Diceritakan sekarang pada suatu hari, ide sang pendeta Dangyang Bang Manengangkaran berjalan menuju ke arah barat laut, ke arah tempat kediaman Ki Dukuh Murti. Tidak diceritakan di jalan, sampailah beliau di hutan Jehem, kemudian menuju pedukuhan dan berjumpa dengan Ki Dukuh Murti. Keduanya kemudian berbincang-bincang mengenai mertua sang pendeta, yakni Ki Dukuh Blatung yang sudah moksa. Ki Dukuh Murti memang bersaudara dengan Ki Dukuh Blatung. Pada saat itu Ki Dukuh Murti memiliki seorang anak wanita yang sangat cantik bernama Niluh Canting. Putrinya itu dipersembahkan oleh Ki Dukuh kepada sang pendeta sebagai aturan utama yang tulus ikhlas. Bukti besar baktinya sang Dukuh kepada sang pendeta sebagai pengikat ingat kelak di kemudian hari. Beliau sang pendeta sangat mencintai dan mengasihi Niluh Canting, serta bertemu cinta didasari rasa kasih sayang yang suci. Namun karena ada pekerjaan yang sangat mendesak, serta didatangi oleh warga desa-desa lain untuk memberikan pelajaran pengetahuan keagamaan, tergesa-gesa beliau meninggalkan Niluh Canting untuk melanjutkan perjalanan memberikan petuah kepada warga di desa-desa. Niluh Canting kemudian hamil dan lama-kelamaan melahirkan seorang putra yang tampan, diberi nama Sire Agre Manik. Belakangan Sire Agre Manik kembali ke Besakeh sehubungan dengan pesan ayandanya untuk mengatur Lawangan Agung. Dengan demikian ide Dangyang Bang Manengangkaran memiliki putra 4 orang, yakni Ide Bang Banyakwide, Ide Bang Tulus Dewo, Ide Bang Wayubio, dan Sire Agre Manik, yang keturunannya kemudian bernama Catur Warga. Ide Dangyang Manengangkaran berpulang ke Sunio Loke. Patut diketahui perihal kesaktian sang bidadari sehari-hari menanak nasi dengan sebutir padi, selai bulu ayam jika dimasak menjadi ikan ayam. Keadaan demikian itu jelas tidak boleh dilihat oleh orang lain. Hal itu sudah dipermaklumkan kepada sang pendeta agar beliau jangan mencoba kesaktian sang bidadari. Agar kesaktian sang bidadari tidak hilang, itu sebabnya keberadaan sehari-hari sang pendeta dengan istrinya dan putranya di Besakeh tiada kurang suatu apapun. Setelah berapa tahun lamanya ide Dangyang Bang Manengangkaran melaksanakan swadharma berkeluarga dengan istri beliau bertiga beserta putranya 3 orang di Besakeh, maka tibalah waktunya perjanjian sang bidadari
harus kembali ke swarga loka. Keluar pikiran ide sang pandya mencoba kesaktian sang istri. Beliau pernah mengintip istrinya sang bidadari sedang memasak, manakala istrinya menaruh sebutir padi. Setelah lama nian memasak, dibukanya tetap penutup alat masak itu oleh sang bidadari. Dilihat padinya sebutir itu masih seperti sedia kala. Saat itulah berpikir sang bidadari, kemungkinan memang sampai saat itu sang bidadari bersuamikan sang pendeta. Kemudian beliau menghadap dan mengaturkan sembah. Inggih kakandaku sang pandita, rupanya sampai di sini Dinda mengabdikan diri, bersuamikan kanda. Sudah usai rupanya perjanjian kita. Dinda sekarang akan memohon diri ke hadapan perungguh kanda untuk pulang kembali ke surga loka. Sang pandita kemudian berkata halus, "Nah, kalau begitu silakan Adinda pulang lebih dahulu, karena akan mengikuti perjalanan Dinda." Sang bidadari lalu kembali ke Indraloka. Sejak saat itu ide sang pendeta dan yang Bang Manik Angkaran selalu melaksanakan yoga penglepasan untuk pulang ke alam baka. Dan lagi beliau menyadari akan segera kembali pulang ke Sunyi Loka. Lalu beliau memanggil putranya bertiga, memberitahukan bahwa putranya bertiga memiliki kakek di Jawa yang bernama Ide Dangyang Sidi Mantra. Bersama istrinya yang 2 orang itu beliau memberikan petuah yang sangat bermakna. Idewa Bang Banyak Wide, Idewa Bang Tulus Dewa, Idewa Bang Waya Biya, anakku bertiga yang sangat ayahanda cintai dan kasihi. Ayahanda sekarang bersama ibumu berdua akan meninggalkan Ananda. Ayahanda akan pulang ke swarga loka. Satukan diri Ananda dalam bersaudara. Allah ayu tunggal, duka maupun suka hendaknya tetap satu. Kemudian juga agar selalu ingat kepada Betara Kawetan serta senantiasa bakti menyembah Ide Betara semua di sini di Besakeh serta Ide Betara Basukeh. Tidak boleh Ananda lalai serta ingkar dengan petuah ayandahmu. Demikian nasihat Ide sang pendeta dicamkan betul oleh para putranya bertiga. Pada hari yang baik beliau kemudian berpulang ke Nirwana, moksa dengan Adi Moksa, moksa yang utama, diirinkan oleh istrinya berdua, karena keduanya memang setia dan bakti kepada beliau. Diceritakan beliau itu sudah menyatu dengan Tuhan. Tinggallah para putranya bertiga, ditinggal oleh ayah serta bundanya. Namun demikian masyarakat sewilayah desa Buk Cabe masih tulus baktinya, karena ingat kepada petuah Kiduko Sakti Blatung dahulu. Pada saat itu putra Ide Bang Manik Angkaran yang nomor 4 dari Niluh Canting, yakni Sira Agre Manik, belum ada dan belum berdiam di Besakeh. Tidak terhitung berapa tahun ketiga putra itu ditinggal oleh ayah bundanya. Lalu ada keinginan Ide sang Bang Banyak Wide akan berbincang dengan kedua adiknya. Setelah semuanya duduk, maka berkatalah Ide Bang Banyak Wide, "Ini adikku berdua yang kanda kasihi dan cintai. Teringat karena akan petuah Ide Iaji," kata beliau, "kakek kita yang bernama, mohon maaf, Ide Dangyang Sidi Mantra, bertempat tinggal di Pulau Jawa,
tepatnya di daerah Daha atau Dehe. Kalau sekiranya Dinda berdua menyetujui, marilah kita pergi ke sana, bersembah sujud, menghadap kepada Ide Ikakean, kakek kita, agar kita mengetahui keberadaan beliau, agar jangan seperti ungkapan yang mengatakan tahu akan nama namun tidak tahu akan rupa. Lagi pula kalau karena pikir mungkin sekali Ide Ikakean, kakek kita tidak tahu sama sekali akan keberadaan Kanda Dinda, karena tidak ada yang menceritakan perihal keberadaan ayahanda kita serta kita bertiga. Baru didengar perkataan kakaknya demikian, maka menjawablah Ide Sang Bang Tulus Dewa dengan sangat sopan. Inggih Palungguh Kanda, mengenai perihal itu, perkenankanlah Dinda menyampaikan pendapat, namun mohon dimaklumi bila mana ada yang tidak berkenan di hati Kanda. Perihal keinginan Kanda disebabkan niat bakti ke hadapan Ide Ikakean. Memang wajar sekali, Dinda sangat berbesar hati, namun bila mana Kanda akan pergi ke Jawa menghadap kepada Ide Ikakean kakek kita, apalagi berkeinginan untuk bertempat tinggal di sana. Mohon maaf dan mohon berkenan Kakanda bahwa Dinda tidak bisa mengikuti kehendak Kanda itu. Biarkanlah hamba ini di sini di Bali, agar ada yang melanjutkan yadnya dari ayahanda Ide Sang Pendeta sebagai tukang sapu di sini di Besakeh, seperti menjadi petuah dan dari ayahanda. Kemudian Ide Bang Wayogyo mengaturkan sembah. Ini Palungguh Kanda Sang Bang Banyak Wide yang sangat Dinda hormati. Dinda juga bukan karena kurang bakti Dinda kepada Ide Ikakean, walaupun belum Dinda ketahui. Yang nomor 2, tidak kurang bakti serta kasih Dinda bersaudara dengan Kakanda. Namun kalau berpindah tempat meninggalkan Bali ini berat rasanya bagi Dinda, karena mohon maaf pula Dinda juga tidak ikut mendampingi Kanda. Seperti pula apa yang dikatakan Kanda Tulus Dewa baru, Dinda tidak sekali akan menghalangi niat luhur Kakanda untuk pergi ke Jawa menghadap kepada Ide Ikakean. Itu juga sangat pantas kalau Kakanda berkenan akan pergi. Silakan Kakanda pergilah sendiri, agar ada yang memberitakan keberadaan kita di Bali ke hadapan Ide Ikakean. Biarkan Dinda berdua di sini di Bali. Baru mendengar atur adik-adiknya berdua, lama Ide Sang Banyak Wide berdiam berpikir-pikir, karena memang tidak pernah berpisah dan mereka saling mengasihi satu sama lainnya. Kemudian dia berkata, "Ini kalau demikian pendapat Dinda berdua, patut juga di Bali agar ada, ke Jawa menurut Kanda juga agar ada, yang memberitahukan perihal keadaan kita di Bali ini, seperti yang dikatakan Dinda Wayabia barusan. Itu sebabnya perkenankan Kanda akan sendirian pergi ke Jawa untuk menghadap kepada Ide Ikakean. Namun ada petuah Kanda kepada Dinda berdua, walaupun Kanda tidak lagi berada di sini bersama Dinda berdua. Di mana saja mungkin Kanda Dinda berdiam, kalaupun Kanda Dinda menemui kebaikan atau keburukan, agar supaya tidak lupa bersaudara sampai nanti kepada keturunan kita di kelak kemudian hari. Ingat betul nasihat suci dari ayahanda kita, Ale ayu tunggal, ayu kabeh, Ale tunggal, ale kabeh.
duka dan suka tunggal. Kalau satu orang mendapatkan kegembiraan, agar semuanya bisa ikut menikmatinya. Demikian juga kalau salah satu mengalami kedukaan, agar semuanya merasakan juga. Mudah-mudahan kita semuanya bisa bertemu kembali. Kalau tidak Kanda yang bisa bertemu dengan Dinda, semoga anak cucu kita bisa bertemu serta mengingatkan persaudaraan kita di kelak kemudian hari. Dinda silakan pulungo Kanda pergi. Dinda menuruti semua apa yang Kanda katakan. Semoga Kanda selamat serta bisa bertemu dengan ide kakek. Demikian atur adiknya berdua. Pada hari yang baik, Ide Bang Banyawide mohon diri kepada saudaranya berdua seraya berangkat. Diceritakan perjalanan Ide Bang Banyawide, demikian banyaknya desa, perumahan serta hutan dilewatinya, lemah dan jurang yang dituruninya. Jarang sekali berjumpa dengan manusia. Banyak sekali kesulitan yang ditemuinya di jalan, tak usah diceritakan. Namun Ide Bang Banyawide walaupun masih jejaka muda belia, demikian teguhnya kepada tekadnya, tidak pernah takut dan khawatir menghadapi kesulitan dan hambatan di jalan. Pada siang hari beliau berjalan, di mana beliau merasa lesu, di sana berhenti untuk beristirahat. Kalau hari sudah menjelang malam, beliau bermalam di mana saja beliau mendapatkan tempat. Kalau bermalam di desa, berupaya beliau menumpang di tempat orang, namun seringkali beliau berada di tengah hutan dan terpaksa tidur di pohon-pohon kayu. Setiap kali beliau berjumpa dengan orang, tidak lupa beliau menanyakan di mana negeri Daha itu. Singkat cerita, sampailah beliau di perbatasan negeri Daha. Terkesan beliau akan keadaan negeri itu yang demikian ramai dan indah. Berbeda sekali kalau dibandingkan dengan desa Besakeh yang sedikit bangunannya. Bangunan di sana semua besar-besar, megah, serta memakai tembok yang tinggi dari batu bata. Orang di sana semuanya memakai pakaian yang bagus-bagus. Jalannya juga lebar-lebar, setiap beberapa meter ada lampu yang berderet di sisi jalan. Setelah tenggelam sang mentari, kala itu nampak oleh beliau ada sebuah bangunan seperti gero, seperti puri, bertembok bata dengan memakai pintu gerbang puri agung. Di bagian luar dari bangunan yang serupa gero itu, ada balai-balai kecil, balai patok, layaknya seperti tempat orang berteduh dan beristirahat. Di sana lalu beliau berteduh dan beristirahat. Demikian gembiranya beliau sebab mendapatkan tempat peristirahatan yang nyaman. Tidak lama karena demikian lesunya, sekejap beliau sudah terlelap tidur. Tempat itu ternyata sebuah griya, tempat seorang pendeta yang bernama Ide Empu Sedah. Di sana di bagian luar dari griya itu ada sebuah batu ceper yang berukuran besar sebagai tempat pendeta Empu Sedah duduk-duduk tatkala beliau beranjang sana. Konon dahulunya di tempat batu itu tak seorang pun berani bermain atau lewat di sana, apalagi untuk mendudukinya, walau hanya seekor capung pun. Kalau hinggap di tempat itu, langsung akan hangus terbakar. Singkat cerita, ketika hari itu Ide Pandito keluar untuk berjalan-jalan di luar. Tiba-tiba beliau berhenti sejenak
ketika melihat ada seorang dedaka duduk di batu ceper itu, lalu didekatinya seraya berkata, "Udah kaki di sang kayeng tuan, agil tunggal-tunggal eman-eman warnante mas-masku, muang siapa puspatanire. Warah duga-duga kawangane sira dadene sira kaki pasti mawerohe. Nah anakku, dari mana gerangan sebenarnya Ananda ini datang sendirian kemari? Kagum kakek menyaksikan perbawamu. Siapa namamu serta apa keluarga dan kelahiran Ananda? Coba jelaskan agar kakek mengetahuinya." Kemudian Ide Sambang Banyakwide berkata seraya mengaturkan sembah bakti, "Singgih pakulun sang pendeta, ama adalah cucu dari sang pendeta Dangyang Sidi Mantre. Ayahanda ama adalah sang pendeta Bang Manik Angkeram. Nama hamba Sang Bang Banyakwide. Maksud tujuan hamba adalah ingin bertemu dengan kakek-kakek hamba di Gria Daha, Ide sang pendeta Dangyang Sidi Mantre." Baru didengar atur Ide sang Banyakwide demikian, menjadi sangat terharu perasaan Ide Pandita seraya berkata, "Om cucuku tercinta, kalau demikian maksud tujuan Cucunda, ketahuilah bahwa kakek Cucunda ini memiliki hubungan saudara dengan kakekmu itu yang kini sudah tiada. Karena itu sekarang yang paling baik dengarkan kakekmu ini, jangan dilanjutkan keinginan Cucunda pulang ke Gria kakekmu. Di sini di Gria Cucunda berdiam mendampingi kakekmu ini yang sudah tua renta. Cucuku menjadi pewaris keturunanku sebab kakekmu ini tidak memiliki keturunan atau anak. Dulu putra kakek ada laki-laki seorang bernama Sire Bang Bui. Sudah dibunuh oleh sang raja, dosanya karena membangkang kepada raja. Sebab itu sekarang Putung tidak berketurunan kakekmu ini. Semoga berkenan Cucunda menjadi sentana keturunan pewarisku yang akan memelihara tempat kediaman ini kelak di kemudian hari. Sekarang Cucunda yang memerintah di kawasan ini. Di samping itu ada petua kakek, sebab kakek Cucunda memakai pegangan kebudaan, sementara kakekmu ini melaksanakan kesiwaan. Karena itu sekarang Cucunda jangan lagi menggelar kebudaan mengikuti kakek Ananda. Gelaran siwo yang Cucunda jadikan pegangan sekarang. Demikian wacana Ide Empu Sedah kepada Ide Bang Banyakwide yang memahami dan menyetujui kehendak Ide Pandita. Sehingga akhirnya Ide Bang Banyakwide diresmikan menjadi putra angkat atau Kedharma Putra. Sangatlah sukacita perasaan sang pendeta, sangat dimanja putranya Ide Bang Banyakwide. Singkat cerita, sekarang telah berdiam di desa Bang Banyakwide di Gria Daha mendampingi kakeknya Ide Empu Sedah. Ide Bang Banyakwide menuntun Gusti Ayu Pinatih. Diceritakan sekarang betapa bahagianya hati Ide Empu Sedah. Ide Wang Bang Banyakwide putra angkatnya disayang benar. Singkat cerita, sekarang Ide Bang Banyakwide sudah berdiam di Gria Daha, di Gria kakek beliau Ide Empu Sedah. Dikisahkan kemudian Ki Aryo Buleteng
yang menjadi patih di kerajaan Daha mempunyai seorang putri bernama I Gusti Ayu Pinate. I Gusti Ayu Pinate tatkala itu sudah remaja putri, parasnya cantik nian bagaikan Dewi Saraswati nampaknya, serta juga bijaksana dan memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi. Cocok memang sebagai putri seorang bangsawan serta sangat dimanja oleh ayah bundanya dan semua keluarganya. Puri Kipate Arya Bolateng itu tidaklah demikian jauh dari tempat tinggal beliau Ida Empu Sedah, dan lagi pula sering Ida Empu Sedah beranjang sana ke Puri sang patih. Demikian juga putra sang Empu Ida Bang Banyakwide sering berkunjung ke Puri, dan semakin lama semakin sering sang taruna remaja berkunjung ke Puri untuk menghadap kepada sang patih. Namun yang paling utama adalah untuk bertemu dengan I Gusti Ayu Pinate. Lama-kelamaan semakin bersemi cinta kasih di antara sang taruna dan sang dara, tidak bisa dipisahkan lagi. Lalu diambillah I Gusti Ayu Pinate oleh Ida Sang Bang itu sebabnya marah besar Ki Arya Bolateng, disebabkan putri beliau diambil oleh Ida Sang Bang Banyakwide. Kemudian datanglah Ki Arya menghadap sang empu, menyampaikan perihalnya beliau memiliki anak hanya seorang, disebabkan karena putra sang empu juga hanya seorang juga, yakni Ida Sang Bang Banyakwide. Maka menjadi sangat prihatin perasaan keduanya, dan berkehendak akan memisahkan kedua taruna Daha itu. Tiba-tiba Ida Sang Bang Banyakwide mengaturkan sembah di hadapan Ida Empu, seraya mengatakan bahwa sama sekali beliau tidak mau dipisahkan dengan I Gusti Ayu Pinate. Kalau saja dipisahkan, tak urung mereka akan membunuh diri berdua. Itu sebabnya beliau tak bisa berkata-kata. Kemudian berkata Ki Arya Bolateng menjelaskan keinginan beliau. Aom sama ke Pandita, jikalau begitu kehendak Ananda Sang Empu, kalau menurut saya, kalau saja Ananda Sang Empu mau menjadi putraku, sampai di kelak kemudian hari saya berikan putri saya kepada Ananda Sang Bang. Demikian atur Ki Arya Bolateng. Belum selesai perbincangan beliau berdua, segera mengatur sembah Sang Bang Banyakwide. Doa beribu maaf Ayanda Ki Arya Bolateng serta Ayanda Sang Pandeta, jikalau demikian keinginan mertua Ananda menuruti kehendak mertua hamba, dan jika nanti hamba memiliki keturunan agar menjadi Arya. Demikianlah Bapak dan yang Bang Angkaran ini saya bacakan yang jilid kelima. Nanti untuk selanjutnya akan dibacakan jilid berikutnya. Om Santi 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 Om.